Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Serambi Religius. Mari kita awalinya dengan tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, senang sekali boleh menyapa Anda semua dan semoga semua dalam keadaan sehat dan terberkati selalu. Serambi Religius kali ini kita ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam suatu kesempatan obrolan bersama para fasilitator, teristimewa fasilitator yang berada di paroki Maria Bunda Pembantu Abadi Batam, mereka mengungkapkan bahwa kami ini apalah, atau bahasa khas yang mereka utarakan dengan mengatakan, apalah awak ini. Awak hanya mengikuti lokakarya Asipa, dan di ujung-ujung lokakarya kami diajarkan bagaimana mengantar umat beriman sekalian melalui metode sering kitab suci 7 langkah. Kami juga merasa bahwa tidak memiliki suatu kemampuan yang lebih, karena yang kami dampingi juga adalah orang-orang yang dalam pandangan tertentu memiliki kesamaan, baik dari segi pengetahuan, dari segi pekerjaan, dari segi jabatan ataupun posisi dalam karya pelayanan di gereja. Lalu saya bertanya lanjut, apa perasaan Anda berhadapan dengan situasi itu selanjutnya? Menarik sekali, ada yang mengatakan bahwa kami yakin dan percaya bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kami di dalam karya pewartaan itu. Luar biasa. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, ada ketakutan saat kita mewartakan Injil. Mengapa hal ini terjadi? Karena biasanya kita mewartakan Injil dengan bertumpu pada kekuatan sendiri, yakni pengetahuan atau kemampuan kita untuk berbicara. Kita merasakan bahwa apalah awak ini. Awak hanyalah seorang begini dan begitu.
Pengetahuan awak pun tidak melebihi dari yang mendengarkan. Bagaimana mungkin saya mau mengarahkan mereka? Kita berkutat dengan personalitas kita, kepribadian kita, sehingga kita satu sisi merasa tidak pede. Tapi di sisi lain juga saya salut. Ada yang merasa pedenya luar biasa, meskipun dengan pengetahuan apa adanya, dan tentu sekali kita sebagai fasilitator dalam arti tertentu, pasti kita juga menyadari kemampuan kita berhadapan dengan otoritas gereja, baik itu paus, uskup, imam, dan diakon. Tetapi apakah lalu kita putus asa? Tidak. Rasul Paulus mengatakan, "Celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Bahaya luar biasa menimpa diriku kalau imanku itu hanya berkutat pada diriku sendiri." Rasul Paulus menegaskan bahwa yang pertama-tama menjadi penggerak dan pewartaan adalah Roh Allah atau Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu sangat menarik sekali kalau kita mengikuti ibadah di kalangan gereja Protestan, doa mereka sebelum membaca kitab suci adalah, "Singkirkanlah segala penghalang sabdamu, biarlah rohmu yang bekerja di dalamnya." Luar biasa. Karena Roh Kudus adalah jiwa gereja. Rasul Paulus sangat menegaskan itu, bahwa yang pertama-tama menjadi penaung dan pendorong mulut untuk bertutur adalah Roh Kudus sendiri. Saya sebagai pastor juga kadang-kadang merasa tidak pede dengan pewartaan Injil atau berkhotbah. Tetapi the show must go on. Pertunjukan ini harus kita tampilkan. Jangan pernah bermimpi bahwa tunggu Anda sempurna dulu baru Anda berwarta. Itu salah. Dengan mewartakan itu, Roh Tuhan hadir dan menghantar Yesus Kristus menyapa sesama, juga menyapa diri kita sendiri. Kita sama-sama merefleksikan diri. Santo Paulus ke-6 dalam imbauan apostolik mewartakan Injil nomor 75 mengatakan, Roh Kudus adalah spirit gereja. Jika Roh Kudus memanggil kita, maka mewartakan kabar baik menjadi sukacita kita. Santo Paulus ke-6 lebih lanjut menegaskan, persiapan yang paling sempurna pun dari penginjil tidak menghasilkan apa-apa bila tanpa Roh Kudus. Maka dalam gereja Katolik itu juga meskipun sangat singkat dan sederhana, para petugas sebelum mulai bertugas, imam, lektor, pembaca doa umat, dan pemazmur, misdinar, ada doa mohon tuntunan Roh Kudus, sehingga biarlah Roh Kudus bekerja di dalam karya pelayanan itu. Karena apa? Karena tanpa Roh Kudus, dialektik yang paling meyakinkan pun tidak punya daya atas hati manusia. Anda boleh bernarasi dengan kecanggihan pengetahuanmu, tetapi kalau tanpa kehadiran Roh Kudus, orang yang mendengarkan pun merasa hampa, tidak menerima apa-apa. Oleh karena itu, kepada umat beriman sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita gunakan diri kita sebaik-baiknya sebagai pewarta Injil, sebagai pelayan sesama dalam konteks kecil sekalipun. Maka pertanyaan penuntun adalah, sejauh manakah kesadaran kita
akan peran Roh Kudus dalam mendampingi kita untuk mewartakan Injil Yesus? Ataukah kita merasa putus asa? Percayalah, berkat bantuan Roh Kudus, Anda bekerja. Dan di dalam nama Yesus, semua orang yang mendengarkan pewartaanmu akan memuji dan memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.